Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Niputu Devirayu Martini STRT MTRT selaku dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Kami dari kelompok 11 kelas B program studi Teknik Elektro ingin memaparkan proyek akhir kami yang bertema kalori tracking. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Adenda Wardana dengan NIM 2510314 dan ada juga rekan saya yaitu. Nama saya Sutamari Salam dengan NIM 25103147071. Perkenalkan, nama saya Zevanya Audreni Beniawarai dengan NIM 25103144027. Mari kita lanjut ke video. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Jadi, perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam pemantauan kesehatan, khususnya terkait asupan kalori. Namun, kesibukan sehari-hari sering membuat orang lalai mencatat konsumsinya, sehingga pola makan dan target kalori harian menjadi tidak terkontrol. Sebagai solusi, kami merancang aplikasi kalori tracker berbasis Python. Aplikasi ini mempermudah pengguna memantau pola makan melalui fitur pencatatan makanan, perhitungan total kalori harian, dan rekapitulasi mingguan secara praktis. Selain bermanfaat untuk menjaga kesehatan pengguna, proyek ini juga menjadi sarana implementasi langsung dari konsep-konsep mata kuliah, algoritma, dan pemrograman seperti struktur data, logika dasar, dan pembuatan GUI sehingga dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mengembangkan perangkat lunak. Selanjutnya saya akan membahas bagian codingannya. Jadi, codingannya ini menggunakan bahasa pemrograman Python yang mengandalkan beberapa library utama seperti Custom Tinker untuk membangun antarmuka visual atau GUI, Matplotlib untuk menampilkan grafis batang, serta CSV dan datetime untuk menangani penyimpanan data eksternal dan waktu. Terus, pemrograman ini menyiapkan variabel dan struktur data awalnya dulu, seperti dictionary untuk daftar makanan bawaan dan list kosong untuk menampung riwayat kalori hariannya. Setelah wadahnya siap, codingan masuk ke bagian logikanya berupa kumpulan fungsi yang diawali kata def, di mana program memproses cara menghitung kalori, menyimpan data ke file CSV, dan memperbarui grafik. Lalu, setelah itu, program mulai menyusun wujud fisik aplikasinya. Mulai dari mengukur jendela utama, menentukan warna, hingga menempatkan tombol, kotak teks, dan progress bar di layar. Terakhir, di bagian bawah, program memuat kembali data riwayat lama agar langsung tampil. Lalu diakhiri dengan perintah app.mainloop supaya jendela aplikasinya tetap menyala dan bisa terus digunakan. Oke, selanjutnya masuk dari fitur Smart Call Tracker. Pertama-tama ada input konsumsi makanan. Dia berfungsi untuk menambahkan menu makanan dan jumlah porsi dari makanan. Dan di atasnya ada dashboard monitoring kalori harian yang berfungsi untuk melihat kalori yang sudah dimakan hari ini. Ada juga target harian untuk melihat apakah kita sudah ideal atau belum. Untuk ideal hariannya itu sekitar 2000 kalori. Ada juga progres untuk melihat apakah sudah mencukupi kalori yang kita butuhkan hari ini. Dan juga ada status untuk melihat apakah kita sudah ideal, kurang, atau berlebihan. Di bawahnya ada fitur riwayat konsumsi harian. Fungsinya untuk melihat berapa porsi yang sudah kita konsumsi, menu apa yang kita konsumsi, dan berapa kalori yang didapatkan. Lalu di atas kiri ada fitur penyimpanan data otomatis untuk menyimpan progres harian yang sudah kita lakukan. Dan di sebelah kiri juga terdapat fitur visualisasi grafik kalori. Dia berfungsi untuk melihat
kalori yang kita konsumsi dari hari pertama sampai hari ke-7. Lalu di bawah fitur visualisasi grafik kalori terdapat fitur cup mingguan. Di fitur cup mingguan kita bisa melihat progres kita sudah berapa hari, ada juga total kalori, rata-rata kalori, kalori tertinggi yang kita konsumsi, kalori terendah, target tercapai, dan juga persentasenya. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan cara kerja aplikasi Smart Goal Tracker ini. Saat aplikasi dijalankan, pengguna akan melihat halaman utama yang menampilkan total kalori harian, progres, dan juga status. Status ini berfungsi untuk memperlihatkan indikator apakah konsumsi masih kurang, ideal, atau sudah berlebih. Lalu di sini ada konsumsi makanan. Untuk menambahkan konsumsi makanan, pengguna memilih jenis makanan yang tersedia pada daftar. Kemudian, masukkan jumlah porsi. Setelah tombol tambah konsumsi ditekan, aplikasi akan menghitung total kalori secara otomatis, memperbarui progres, dan juga menampilkan riwayat konsumsi pada hari tersebut. Lalu apabila ada makanan yang belum masuk ke daftar, kita bisa menambahkan makanan baru ke daftar. Contohnya, lalu kita masukin kalorinya. Setelah ini, ketoprak akan masuk ke dalam daftar. Lalu setelah konsumsi hari tersebut telah dicatat, maka kita akan menekan tombol simpan hari ini. Maka aplikasi akan menyimpan total kalori hari tersebut ke dalam rekap mingguan. Lalu ini akan memperbarui progres serta total kalori hari ini dan siap untuk menghitung kalori di hari yang baru. Ini contohnya kalau misalnya kalorinya berlebih, dia akan menampilkan status berlebih. Lalu ketika statusnya ideal, ini akan menampilkan status ideal. Lalu kita juga bisa melihat grafik. Ini grafik dari 3 hari yang pernah kita simpan sebelumnya. Dan ini rekap mingguannya. Ada progres, total kalori, rata-rata kalori, kalori tertinggi, kalori terendah, dan juga target yang telah tercapai. Lalu kita coba buat ini selama seminggu lebih. Ini setelah seminggu, kita lihat grafiknya. Ini ada grafik seminggu lebih. Lalu kita ada lihat rekap mingguannya. Ini progres sudah 7/7 hari. Lalu di sini ada rekapnya. Lalu karena sudah 7 hari, kalau kita tambahin makanan lagi, dia akan terhitung sebagai 1, karena akan ke-reset lagi ke awal. Berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan, Smart Goal Tracker berhasil dibuat sebagai aplikasi desktop berbasis Python dengan framework custom printer untuk membantu pengguna mencatat dan memantau konsumsi kalori harian. Aplikasi ini telah dilengkapi dengan berbagai fitur seperti pencatatan konsumsi makanan, pengelolaan database makanan, perhitungan kalori otomatis, progres target harian, challenge 7 hari, grafik kalori, serta rekap mingguan. Seluruh data disimpan secara otomatis menggunakan file CSV sehingga tetap dapat digunakan kembali saat aplikasi dijalankan. Melalui proyek ini, kami berhasil menerapkan konsep-konsep pemrograman seperti penggunaan fungsi, percabangan, perulangan,
struktur data, pengolahan file, serta visualisasi data dalam sebuah aplikasi yang memiliki manfaat yang nyata. Oke, mungkin sekian untuk paparan dari kelompok kami. Untuk kritik dan saran sangat kami terima untuk pengembangan kami ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.